Jadi ada pertanyaan, zone tidak semua harus dieksekusi, apa cirinya yang tidak dieksekusi? Jadi gini, kalau misalnya kita trade ya, kita itu dalam trade perlu ada conviction dalam trade. Misalnya kita hilangkan RSI divergence dengan MACD. Ya teman-teman sekarang ketemu XAUSD aja nih hanya gambaran aja ya. Lalu kita berupaya untuk menganalisis. Ya, kita ambil time frame yang hampat, time frame tinggi aja, tapi batasannya hanya di sebelah sini ya. Hanya sampai ini dari Maret lah sampai ke April. Ini saya gambarkan aja. Kita dapat gambaran ya. Sekarang kita tarik misalnya, oh kita mau pembentukan resisten dan support. Misal kita trade menggunakan resisten dan support ya. Lalu di sini, oh di sini adalah resisten tertingginya. Dan sebagai gambaran teman-teman, saya take resisten dan support itu adalah di ujung candle. Saya nggak ngambil dari body. Banyak yang ngambil dari body, banyak juga yang ngambil dari ujung candle. It doesn't matter. Kenapa? Karena yang penting teman-teman punya convictionnya. Kalau misalnya saya sendiri kenapa ngambil dari ujung? Karena saya percaya the price itself. Jadi saya nggak ngeliat dari close-nya. Saya ngeliat adalah dari kapan suatu candlestick itu pernah hit area tertentu. Jadi saya patokannya di sana. Misal di sini kita taruh 2353.34 adalah resisten. Berarti kalau misalnya di bawah sini semua, ya di bawah ini semua adalah support, bener kan? Di bawah ini semua. Misalnya kita tarik lagi di sini. Ini karena lebih banyak yang hit di sini, saya tarik di sini aja. Ini ada sedikit drop ke bawahnya sedikit. Ada drop ke bawahnya yang lebih panjang wicknya dibanding yang lain, tapi tidak saya pedulikan. Saya ambil yang ada semuanya dulu aja. Lalu di mana lagi? Misal di sini. Ini kan sama 1, 2 dan dia hit kemarin tapi nggak berhasil breakout. Lalu kita lanjutkan lagi misalnya di sini. Nah, sekarang teman-teman punya beberapa zone ya, resistance, support. Begitu. Dan kondisinya ini adalah di H4. Anggap kita trade-nya di H1. Sekarang teman-teman perhatikan saat ini ada beberapa zone yang kita bisa pilih. Yang pasti adalah kalau misalnya dia hit di resistannya kita akan menjadi apa? Ini akan menjadi area sell. Jelas kan? Either kalian mau sell atau kalian mau buy stop, it depends on you. Tapi kalau kita hanya ngomongin dia bergerak secara konsolidasi, ya, kita hanya ngomongin dia bergerak secara konsolidasi seperti ini. Ya, maka ini adalah area sell, ini adalah area sell, ini adalah area sell, ini adalah area buy. Dan ketika nanti dia naik dari sini, maka ini adalah area buy, ini adalah area buy, ini adalah area buy, ini adalah area buy. Ketika dia retrace dari sini, maka ini sell lagi. Gitu terus dalam momen konsolidasinya. Tapi apakah selalu bergerak seperti itu? Apakah dia selalu bergerak ketika dia naik, maka dia akan turun, dan ketika dia turun, maka dia akan naik? Nggak harus. Dan nggak selalu seperti itu. Misal kita ambil dari yang ini. Ini kan konsolidasi juga, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan kan berarti kita sebelumnya taruh resist di sini. Anggap ini adalah candlestick yang kita trade kan ya. Kita taruh resisten di bawah sini, lalu supportnya di sini karena sesuai sama sebelumnya. Ini berarti agak turun dikit ya. Karena kita pancingannya di sini. Kita kan belum ketemu zone di sini kan. Jadi kita kan belum ketemu zone di sebelah sini ya. Jadi karena kita belum ketemu zone di sebelah sini, anggapannya adalah kita hanya dari candlestick merah yang double turun ke bawah ini. Lalu dia hit supportnya, maka kita akan entry buy. Ya, kita entry buy. Lalu di sini kan harusnya entry sell dong. Kenapa? Karena ini adalah resisten. Kita belum tahu dia akan nge-break lebih lanjutan lagi. Masalahnya di mana? Masalah ketika kita mulai ngeliat dari momentumnya. Dengan candlestick yang cukup kuat seperti ini, apakah dia akan mengalami retracement? Ini saya yang ngomongin dari candlesticknya aja ya, dari price actionnya aja. Apakah dia akan mengalami retracement? Kita nggak tahu. Kapan kita taunya? Saat dia break atau nggak break area sebelumnya kan? Makanya kita di sini menunggu. Apakah di sini ada perubahan market structure-nya? Oh, ada ternyata. Dia breakout 2288. Sebelumnya dia breakout nggak? Dia nggak breakout sebelumnya. Tapi selanjutnya di jam 11 dia breakout. 2288 dia breakout. Artinya apa? Saat ini dia masih tetap akan menunjukkan bullish-nya. Nah, kalau misalnya kita tadi siang sudah ngomong, di sini area sell ya. Anggap nih saya tulis di sini adalah 2287. Berarti sell misalnya 2287 sampai 2289 misalnya gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah area sell ini punya conviction atau keyakinan saya timbul karena saya ngelihat candlestick ini, karena saya ngelihat candlestick yang baru di sini, atau karena saya ngelihatnya yang sebelah sini? Jawabannya adalah karena saya ngelihat yang sebelah sini. Saya ngelihat bahwa dalam pergerakannya dari Rabu pagi sampai ke Rabu sore itu paling tinggi hanya sampai 2287.
Artinya kalau nanti dia masuk lagi ke zone tersebut, 2287 menjadi area sell saya. Ya. Dan teman-teman bisa perhatikan, apakah kita bisa profitable dengan area sell tersebut? It is actually yes, kita bisa profitable dengan area sell tersebut. Tapi apakah kita perlu untuk entry sell di situ? Belum tentu. Kenapa? Because there's another conviction. Kita nggak lihat, kita kan waktu ngomong sell 2287 sama 2289 kan kita nggak ngeliat volume yang terbentuk, kita nggak ngeliat momentum yang terjadi. Sekarang coba kita bandingkan dengan volume dan momentum yang terjadi ketika dia mengalami penguatan. Di sini turun, lalu mengalami penguatan bertahap dan akhirnya dia hit ke volume yang lebih tingginya. Teman-teman bisa perhatikan, volume ini hit dan mengalami penguatan cukup signifikan. Ini pun juga ada golden cross ya dari MACD. Nah, di situ kita bisa punya conviction bahwa break-nya dia di 2288 ini adalah break yang cukup signifikan. Sehingga apa? Sehingga penguatannya masih bisa terjadi, masih bisa melanjutkan. Itulah kenapa kita bilang semua area yang kita sudah analisis nggak semuanya bisa dieksekusi. Kenapa nggak bisa dieksekusi? Karena tadi awalnya kita maunya nge-sell dan sekarang kita beralih menjadi buyer. So, the zone itself ya, zone-nya atau areanya itu sama, tetap nggak ganti teman-teman. Sama seperti teman-teman ngelihat, misal kita ngelihat, all time high sekarang adalah di 2353. Apakah kita bisa nge-sell di 2353? Bisa. Apakah kita bisa nge-buy kalau dia breakout 2353? Bisa. Jadi area itu sama, nggak berubah. Tapi eksekusi kita untuk nge-sell ataupun buy itu yang bisa berubah. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwa kita ini trader bohongan. We just take the contract for difference. Kita nggak ada sama sekali ambil andil dalam trade-nya dan kita nggak punya modal lah untuk menahan pergerakan. Ngapain kita tahan pergerakan yang menghantam kita? Anggap kita lihat trennya sekarang bullish seperti ini, terus kita berusaha untuk nge-sell long, buat apa? Nge-short yang lumayan lama, buat apa? Kenapa? Karena ya kita bukan trader realnya teman-teman. Kita akan ditabrak aja sama tren. Gitu. Jadi teman-teman bisa punya pandangan dan bisa perhatikan dari sudut sebelah sana. Itulah alasan kenapa kita bisa analisis, kita bisa punya zona, tapi nggak semua zona bisa kita eksekusi. Artinya apa? Nggak semua zona itu bisa kita eksekusi seperti ketika kita analisis sebelumnya. Area sell sebelumnya mungkin bisa jadi area buy dengan momentum yang kuat, area buy sebelumnya mungkin bisa menjadi area sell dengan momentum yang kuat. Jadi vice versa, sama saja.